Jadi kerusakan utama di negeri ini untuk bisa memilih pemimpin yang ideal terganggu oleh kelakuan partai politik. Jadi pemimpin bisa dilahirkan sebetulnya oleh keadaan, bukan oleh kita. Tetapi yang terjadi di kita, keadaan itu direkayasa, seolah-olah diperlukan seseorang untuk dimunculkan, tapi kapasitas tidak ada. Nah, rekayasa ini yang berlangsung dari pusat Jakarta, Mahkamah Konstitusi, itu rekayasa semua. Sudah bersama kita kedua pemantik yang luar biasa. Kalau bahasa ngaji ngopi, mari kita eksploitasi pengetahuan kedua pemantik diskusi kita. Tepuk tangan untuk mereka. Wah, enak sekali ya di sini ya. Yang lain lesehan nih. Maaf ya. Oke, kita bercanda sekaligus belajar dari kedua pemantik yang sudah hadir bersama kita. Nah, tema ngaji ngopi pada malam hari ini adalah mencari pemimpin Tulungagung yang visioner dan berhati nurani. Nah, jenengan tahu toh judulnya dari awal. Wah. Nah, kita akan membahas tentang kontestasi politik yang ternyata belum usai. Kita masih ada pilkada yang notabene akan memimpin Tulungagung 1 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Kita akan memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani kita. Siapakah pemimpin itu? Tentu perlu kita tahu kacamata apa yang harus kita pakai untuk mencari sosok pemimpin tersebut. Ngoten. Ya, saya tahu arahnya kemana. Nah, pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan kedua pemantik dan kita akan eksploitasi pengetahuannya. Silahkan teman-teman mempersiapkan pertanyaan, atau mungkin ketika nanti tidak sepakat dengan kedua pemantik, kami persilahkan, atau mungkin ada pendapat yang berbeda, kami persilahkan pula. Nah, mari kita eksploitasi pengetahuan mereka. Mana dulu ini? Monggo, siapa dulu ini? Silakan. Dia penalti. Penalti kick off. Oke. Bung Diki Akmar, tepuk tangan untuk Bung Diki Akmar. Nah, Bung Diki ini datang ke Tulungagung sampai jam 3, Bung ya. Ya. Sampai gimana rasanya Tulungagung? Sudah pernah mampir ke Tulungagung belum, Bung? Sudah dong, sudah. Sudah berkali-kali ya. Gimana rasanya Tulungagung dengan Jakarta? Rasa kayak gudang garam. Maksudnya apa ini? Iya, weh. Apa Tulungagung? Maksudnya Tulungagung gimana ini kok gudang garam? Ya rasanya kayak gudang garam aja. Sepanjang jalan lebih banyak gudang garamnya daripada lainnya. Panjang ya. Padahal gudang garam itu Kediri, Bu. Ya, saya tahu. Saya lewatin gini. Oke. Nah, kita akan diskusi soal idealnya seorang pemimpin menurut Bung Diki Akmar. Nih, monggo dipaparkan, Bung. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua, saya Diki Akmar. Kebetulan saya Ketua Forum Diskusi Akal Sehat Indonesia. Jadi saya sering mengajak Bang Rocky untuk menularkan akal sehatnya ke seluruh Indonesia. Ya, kita sudah tampil di beberapa kampus di seluruh Indonesia, bahkan beberapa kampus pernah juga mengusir kita. Acara sudah disiapkan, kita datang tiba-tiba diusir. Itu sudah nggak aneh dan sering kali. Kemudian kita juga pernah lakukan itu di luar negeri, ya, dengan mahasiswa kita di Jerman, di Polandia, di Jepang, kemudian Bang Rocky juga pernah di Dubai. Jadi banyak beberapa tempat. Poinnya, forum diskusi akal sehat ini ingin sekali berbagi cara berpikir akal sehat, melihat segala sesuatu dengan akal sehat. Ya, oke. Hari ini saya diminta untuk bicara tentang cara memilih pemimpin yang visioner dan mempunyai hati nurani, ya. Ya, silakan. Siapa yang mengoperatkan?
Ya, saya kebetulan selain itu juga ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia. Kita sudah ekspor 5,5 juta ton tiap tahun ke Jepang. Saya juga wakil ketua Komite Eropa Tengah di Kadin Pusat dan termasuk salah satu 110 toko sawit Indonesia. Yang bikin saya tidak suka nomor satunya Bapak Jokowi. Oke, next. Padahal dia belum buat apa-apa lo tentang sawit. Dia datang terlambat. Oke, bicara tentang, Anda tanyakan saya bagaimana cara memilih pemimpin yang visioner dan sesuai hati nurani. Itu seperti kita nonton Cinderella. Itu cuma hayalan saja. Anda membayangkan memilih calon pemimpin yang visioner dan berhati nurani itu seperti fiksi, hayalan saja, ya. Panjang penderitaannya sang Cinderella, kemudian berharap sesuatu tapi tak kunjung tiba, tapi tetap masih punya harapan untuk bisa mendapatkan sang raja. Seperti itulah bayangan saya ketika Anda berharap mencari pemimpin yang visioner dan berhati nurani. Next. Ya, bagaimana pemimpin yang visioner dan berhati nurani? Bagaimana Anda bisa dapatkan pemimpin yang visioner dan hati nurani? Ya, partai-partai yang menjadi pilar demokrasi itu bukan lagi menjadi partai-partai yang ideal mempertahankan jati diri mereka. Ya, next. Ya, threshold jadi halangan utama Cinderella. Ya, threshold itu membatasi kita untuk menentukan pemimpin kita. Sementara threshold dibatasi oleh jumlah kursi yang ada pada partai-partai. Sehingga apa yang terjadi? Partai politik jadi ibu tiri Cinderella yang melacurkan dirinya untuk memenangkan kontestasi politik anak kandungnya. Ya, anak kandungnya untuk bisa menang sama sang raja, kemudian dia harus melakukan melacurkan diri, berkoalisi dengan partai-partai yang sebetulnya tidak seideologi dengan dia. Bagaimana bisa PDIP bergabung sama P3? Ideologi apa yang mereka sedang lakukan untuk bergabung itu? Semua partai sudah mulai melacurkan diri. Lantas, mungkinkah mereka akan bisa memilih pemimpin yang visioner dan berhati nurani? Oke, kesempitankah sepatunya, kebesarankah sepatunya? Ya, ini soal perbedaan ideologi tadi. Pokoknya berkuasa dulu, menang dulu. Itu yang terjadi di antara partai-partai politik kita. Jadi kerusakan utama di negeri ini untuk bisa memilih pemimpin yang ideal terganggu oleh kelakuan partai politik. Next. Kesimpulannya, no place untuk pemimpin visioner yang berhati nurani di negeri Cinderella. Ya, no place. Nggak ada tuh ceritanya kita bisa dapatkan pemimpin yang begitu. Lalu bagaimana? Next. Lalu bagaimana Anda harus memilih? Ketika Anda ditanya bagaimana caranya kita memilih pemimpin yang visioner dan berhati nurani. Next. Oke, Anda saya tanya sekarang. Anda mau makan di tempat ini? Tidak. Ada yang mau makan bakso di tempat ini? Padahal ini di restoran pasti dia jaga higienitasnya. Ya, higienitasnya dijaga, tapi kamu harus makan di tempat toilet begini. Nggak mau ya? Nggak mau. Next. Mau makan bakso di sini? Mau. Padahal Anda lihat embernya cuma satu, mangkoknya banyak, cuma dicelap-celup, bakterinya banyak. Tapi Anda suka, Anda nikmati. Jadi Anda bayangkan, Anda lebih memilih sesuatu yang normatif tapi berbakteri dengan sesuatu, kembali ke semula ya, ini sesuatu yang higienis tapi dia tidak punya etika, tidak beretika. Karena normatif kita ini adalah tempat buang air besar. Maka ketika Anda makan di sini, higieniskah dia? Tetap kita tidak terima. Sehingga apa maknanya? Bahwa ketika Anda memilih
pilihlah sesuatu yang punya etika. Maka ketika calon itu sudah jelas-jelas tidak punya etika, tidak bermoral, maka itu bukan pilihan kita. Kita terpaksa memilih bakso yang tadi walaupun berbakteri, tapi paling tidak dia sesuai dengan etika. Ya, tahukah Anda bahwa caleg-caleg yang terpilih sekarang adalah juga dikenal sama masyarakat pemakai narkoba, tapi dia dipilih? Tahukah Anda bahwa caleg-caleg yang terpilih sebetulnya adalah koruptor lama, tapi dia pilih kembali? Tahukah Anda caleg-caleg yang dulu sudah jadi alek, kemudian sekarang tidak memberikan sesuatu pada masyarakat, tapi akhirnya dia jadi caleg, terpilih lagi? Kita sendirilah yang membuat kekacauan ini. Kita sendirilah yang membuat itu. Semua hanya karena pragmatisme. Ada uangnya untuk bisa memilih dia. Ya, next. Oke. Lalu apa solusinya? Jadi saya juga tidak ingin memberikan Anda suatu problem. Ada juga solusinya. Norman Schwarzkopf ini seorang pemimpin militer yang luar biasa. Ya, dia katakan, pilihlah pemimpin yang berkarakter dan mempunyai strategi. Tapi kalau harus memilih salah satu, pilihlah yang berkarakter baik. Jadi Mas, kalau Anda tanya itu, dari semua caleg-caleg pilkada yang Anda ingin pilih, ya, udah jangan didengar strategi, visi misinya dan lain-lain, tapi lihatlah siapa yang punya karakter baik, karena itulah yang paling memungkinkan untuk menjamin seorang pemimpin yang baik. Next. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bung Diki Ahmar. Ya, saya kasih gambar ini biar Pak Rocky terpancing ya. Saya ikut tambahan, saya mau menanggapi sedikit mengenai sosok daripada kamu memilih sosok orang yang punya taktis, strategis, lebih baik kamu memilih seorang yang baik, seperti berkarakter baik. Begini, Bung. Korelasinya adalah antara tokoh tua dan muda sekarang. Kalau bicara soal baik, tentu yang muda itu punya track record buruk lebih sedikit daripada yang tua. Nah, kan jadikan seperti itu kan ya. Bagaimana? Terus kemudian dibenturkan pada akhirnya sama pengalaman. Nah, monggo Bung Diki. Karakter itu tidak ditentukan oleh tua muda, tidak ditentukan oleh pengalaman. Karakter itu sama ketika Anda tidak memilih bakso di toilet dan memilih bakso yang di gerobak. Itu karakter. Itu normatif. Itu hal umum yang kita tahu ini baik dan ini tidak baik. Dia mau tua, mau muda, berpengalaman apa tidak, Anda lihat dia normatif apa tidak normatif. Anda mau ngusung yang muda ya? Enggak gitu, Bro. Saya kasih jawaban netral, normatif, etika, moral itu ukuran, dan itu tidak bergantung tua muda. Banyak orang tua berpengalaman, moralnya ya begitu juga kelakuannya kan. Nah, konteks pada kesempatan ini adalah urusan track record, Bung Diki. Kalau yang muda track recordnya masih sedikit, ya kesalahannya sedikit. Yang kita ketahui darinya moralnya itu adalah sesuatu yang masih sangat minim. Dan seperti itu pada akhirnya, apakah pada akhirnya yang muda ini lebih baik daripada yang tua? Kan jadinya kan seperti itu kalau urusan Anda data. mau cari apa ini sekarang? Wah. Anda mau cari pemimpin kan? Anda mau cari pemimpin kan? Saya katakan tadi, pemimpin itu bergantung kepada karakter dan etikanya dia. Maka mudahkah dia ketika dia punya karakter dan etika yang baik, pasti dia akan mengambil keputusan dalam situasi apapun adalah sesuatu yang baik untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi sekali lagi saya kasih gambaran tadi, makan bakso di toilet dengan makan bakso itu tadi. Ya. Itu dua hal yang semua tidak ada yang mengatakan oh, saya mau makan situ, tidak ada. Karena itu tidak normatif, tidak moral, tidak etika. Maka pilihannya tuakah muda, dia etika menjadi satu barometer untuk memilih pemimpin. Oke, tepuk tangan untuk Bung Diki Ahmar.
Nah, kalau tadi sudah kick off, nah ini karena masih apa ya, seri, kita perlu adu penalti nih. Monggo Bung Rocky Gerung, selamat malam. Aku tak jawab dulu lah. Bagaimana, ini kan first time mampir ke Tulungagung, betul ya Bung? Iya, first time artinya saya nggak ngerti apa-apa, itu maksudnya. Iya. Bisa jadi. Tapi yang saya maksud, Apa tanda orang nggak ngerti apa-apa begini? Bung, jangan mancing-mancing lah. Oke. Ya. Kami tak seberani panjenengan. Oke. Yang kami maksud itu adalah first time, pertama kali meminjak kaki mampir ke Tulungagung. Karena selama ini kan lewat aja ya. Iya. Lewat aja. Gimana sedikit tentang sejarah Tulungagung? Euforianya, gambarin aja dikit biar teman-teman seneng lah. Iya, itu euforia. Ya, seperti gudang garam itu. Artinya Tulungagung ini garang tapi aman. Apa maksudnya ini? Semua hal yang kita duga dari awal bahwa Tulungagung tidak puas dengan hasil Mahkamah Konstitusi. Karena itu kalian ada di sini untuk membentuk mahkamah baru. Kalau kalian puas nggak ada yang datang ke sini, itu saya ngerti lah itu. Jadi kalian mau cari pemimpin agung lalu minta tulung pada kita berdua tuh, itu namanya tulung agung. Padahal semua ada di depan mata kalian tuh, dan upaya kita untuk menghasilkan pemimpin tergantung pada filter kita kuat apa tidak kan. Tadi Pak Diki terangkan tentang kapasitas seorang pemimpin, ethics, integrity. Tetapi yang diloloskan justru bukan yang ethically dan bukan yang punya integritas. Artinya apa? Filternya tidak kuat, sehingga molekul-molekul busuk itu lolos juga tuh. Jadi mesti ada dinding yang bisa menapis itu. Osmosisnya itu, osmosenya tidak terjadi di Tulung Agung. Nah, itu yang pentingnya kita mulai menerapkan semacam prinsip bahwa pemimpin itu dibutuhkan justru dalam keadaan krisis. Jadi pemimpin bisa dilahirkan sebetulnya oleh keadaan, bukan oleh kita. Tetapi yang terjadi di kita, keadaan itu direkayasa, seolah-olah diperlukan seseorang untuk dimunculkan, tapi kapasitas tidak ada. Nah, rekayasa ini yang berlangsung dari pusat Jakarta, Mahkamah Konstitusi, itu rekayasa semua yang disinopsiskan di dalam Dirty Vote, judul itu tuh. Sama seperti tadi kita mau cari Cinderella. Iya, Cinderella ada di mana-mana tuh. Tetapi hanya boleh ada satu Cinderella, kan nggak mungkin ada banyak Cinderella kan. Nah, kalau kita sebut Cinderella, dia punya semua kapasitas. Biasanya Cinderella itu pinter, baik hati, beautiful, beauty brain, apalagi itu cantik segala macam. Tetapi dia hanya bisa disebut sebagai Cinderella ketika dia dibangunkan didampingi oleh seorang pangeran. Jadi kapasitas Cinderella sebetulnya terhalang oleh semacam ya kultur bahwa dia mesti didampingi sehingga nggak ada kemandirian tuh. Jadi sebetulnya yang kita bicarakan malam ini adalah upaya untuk menghentikan yang biasa disebut Cinderella kompleks. Dia mampu tetapi dia butuh pendamping. Kan itu kan sebetulnya sama seperti Pak Prabowo, dia mampu tapi dia masih butuh pendamping. Karena alasan-alasan pragmatis, oportunis. Oke, udah bisa tanya jawab nggak belum? Oke Bung, ini sebenarnya tolong ya. Sebenarnya menjawab sekali dengan konteks pertanyaan dan tema kita, dan sebenarnya itu singkat padat dan dengan sangat mewakili apa yang terjadi saat ini, apa yang menjadi paradigma yang salah dalam memilih seseorang pemimpin. Okay. Jadi tadi pertama kapasitas yang harus diukurkan pada dia, kapasitas akal, kapasitas moral, dan kapasitas teknis. Kan itu 3 kapasitas yang dibutuhkan kalau kita sebut dia adalah leader. Dia punya kapasitas, dia punya kemampuan rasional untuk berpikir, dan dia punya kecukupan daya etis untuk mengerti bahwa kebijakan dia itu akan menyentuh bagian-bagian yang dia justru akan menyengsarakan.
Ya saya itu seseorang yang udah 2 kali diprank oleh Jokowi itu. Jadi sekali lagi, ini contoh bagaimana kita seolah-olah tahu siapa yang harus memimpin, tetapi tidak cukup energi etis kita untuk mengatakan saya butuh seseorang yang punya kapasitas itu. Ucapin aja kan anak muda kan. Nah kalau Anda nggak bisa ucapin itu, seperti yang terjadi di dalam pilpres kita butuh leader, tapi yang kita peroleh adalah dealer. Itu bedanya. Beda kualitas seorang leader dan seorang dealer. Nah kemampuan itu mestinya kita halangi. Jangan sampai dia berlaku juga di Tulung Agung tuh. Kita perlu leader, tapi calon-calonnya dealer semua tuh. Nah kita ingin dari hari ini kita ucapkan bahwa Tulung Agung tidak ingin mengikuti pola Jakarta. Jakarta artinya nasional ya. Oke.